Saya Zanabay Sabitah, absen 36 kelas 9I. Saya Devina Faiza, absen 10 kelas 9I. Saya Risnanda Alfiadika Ramadhani, absen 30 kelas 9I. Saya Helandana Harul, absen 35 kelas 9I. Saya Ahdan Ahmad Azana Regan, absen 4 kelas 9I. Saya Muhammad Azril Farazi, absen 21 kelas 9I. Nama saya Muhammad Asraf Fawaz dari kelas 9I, absen 23. Saya Rizal Anwar Basyari, nomor absen 31 dari kelas 9I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang kerajaan di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meurah Silu berganti nama menjadi Malik al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik al-Saleh. Sultan Malik al-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia atau Italia pada 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo ini, ia diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang karena terletak yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Sumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1345. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letaknya strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai mulai mengalami keruntuhan di bawah raja terakhir Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin. Penyebab runtuhnya Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Konflik keluarga, diserang kerajaan Majapahit. Kesultanan Malaka berdiri diserang Portugis. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mogayat Shah pada 1496 Masehi. Berdirinya kerajaan Aceh bermula ketika kekuatan barat telah tiba di Malaka. Hal itu mendorong Sultan Ali Mogayat Shah untuk menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kerajaan Aceh. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali Mogayat Shah membentuk angkatan darat laut yang kuat. Yang kedua, Sultan Ali Mogayat Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh yang isinya sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. 2. Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 3. Bersikap waspada terhadap negara barat. 4. Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. 5. Menjalankan dakwah Islam di seluruh Nusantara. Pada permulaan abad ke-17, setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, kerajaan Aceh mencapai pusat kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa atas perdagangan. Bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan perdagangan Islam di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Nah, di samping itu, kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri.
Pada 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor utama kemunduran kerajaan Aceh adalah perebutan kekuasaan para pewaris takhta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir kerajaan Aceh, Belanda terus melakukan peperangan. Setelah 40 tahun peperangan, akhirnya Aceh jatuh ke tangan kolonial Belanda. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara pada 1340 sampai 1413. Saat itu ia berhasil meloloskan diri dari Majapahit pada 1377 dan Berling di Tumasik. Nama tua Singapura saat berada di bawah kekuatan Siam. Pada sekitar 1400, Malaka merupakan kampung kecil yang penduduknya terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan. Kondisi itu memberikan rasa aman para Meswara dari ancaman Siam. Di Malaka, Prameswara menemukan pelabuhan yang baik untuk disinggahi kapal-kapal di segala musim yang terletak di Selat Malaka. Yang pada akhirnya ia berhasil membangun Malaka menjadi pelabuhan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku di timur sampai Afrika Timur dan Laut Tengah di barat. Sebagai salah satu kesultanan Melayu yang pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15, Malaka merupakan bandar niaga terbesar di Asia Tenggara. Salah satu faktor terpenting di samping adanya perlindungan Cina adalah tempatnya aman dari gangguan angin musim. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, para Meswara menganut agama Islam pada usia 70 tahun dengan gelar Sultan Iskandar Shah. Nah, kemudian Islam menjadi agama resmi di Malaka. Setelah para Meswara meninggal, maka digantikan Sultan Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1424 sampai 1444 yang merupakan putra Sultan Iskandar Shah. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah antara tahun 1459 sampai 1477 Masehi. Malaka tidak hanya berfungsi sebagai perdagangan melainkan penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Trengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang terpenting karena melalui Malaka hasil bumi seperti rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India. Rempah-rempah yang diperdagangkan antara lain cengkeh, pala, dan lada. Pada 1511 terjadi serangan dari Portugis di bawah pimpinan Alfonso di Albuquerque dan berhasil merebut kerajaan Malaka. Raja terakhir kerajaan Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Pada periode ini, pemerintahan sangat lemah dan Sultan tidak terlalu peduli dengan negaranya. Dengan runtuhnya Malaka, muncul kerajaan Aceh yang kemudian mengambil alih perdagangan di Malaka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.